Bab 1996. Sebagian besar orang dari Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang masih mengejar dan membunuh saya. Pejabat tingkat tinggi dari dua kekuatan besar ini sudah tahu bahwa menara Dao Surgawi ada di tubuh saya, dan mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Dan ini dua kekuatan telah mengejarku berkali-kali. Bunuh aku, bahkan jika mereka mau menyerah, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Berjalan keluar dari area terlarang Tianjin, Ye Yunfei memandang dunia luar dan berkata sambil mencibir. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa tuanmu bertanggung jawab atas perpustakaan di markas Paviliun Kaisar Pedang dan mengetahui lokasi persis makam pedang. Apakah itu benar? Ye Yunfei memasuki menara hantu dan mendatangi seorang lelaki tua. Ketika Ye Yunfei memusnahkan cabang Paviliun Jianhuang di domain Tianxiong, dia menangkap sejumlah besar pejabat tingkat tinggi dan menahan mereka di menara hantu. Orang tua ini adalah kepala cabang Paviliun Kaisar Pedang dari domain Tianxiong. Itu benar, Master Paviliun menjawab dengan cepat. Dia disiksa oleh pil racun Ye Yunfei sebelumnya, dan dia benar-benar takut, dan dia tidak ingin mencoba rasa pil racun lagi, jadi dia menjawab pertanyaan Ye Yunfei dengan jujur. Ya, sepertinya aku akan pergi ke markas Paviliun Kaisar Pedang. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Satu pedang yang meratakan dunia hanyalah salah satu gerakan pedang yang diturunkan dari kuburan pedang itu. Kekuatannya sudah sangat kuat. Ye Yunfei merasa pasti ada teknik pedang yang lebih kuat di kuburan pedang itu. Jadi Ye Yunfei sangat tertarik dengan kuburan pedang ini, dan berencana untuk melihatnya. Saat ini, bagi Ye Yunfei, hal terpenting adalah meningkatkan kekuatannya dalam segala aspek. Pergi ke markas Paviliun Kaisar Pedang. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, pemilik paviliun menunjukkan ekspresi kaget, tapi diam-diam terkejut. Bocah ini sangat sombong, dia sebenarnya ingin pergi ke markas Paviliun Kaisar Pedang kita. Meski kekuatannya kuat, jika dia berani pergi ke markas Paviliun Kaisar Pedang kita, dia pasti akan mati. Markas besar Paviliun Kaisar Pedang kami memiliki master setengah kaisar yang secara pribadi duduk sebagai penanggung jawab. Bagaimana dia bisa diprovokasi oleh anak dari generasi mudanya? Petik 2, kata pemilik paviliun dengan mencibir di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan kata-kata ini di depan Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei mengendalikan kapal terbang hijau dan menuju markas Paviliun Kaisar Pedang. Markas Paviliun Kaisar Pedang berada di Tiankuyu, Shenzhou, dan domain Tianxiong berada di negara bagian yang sama, jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Ada banyak kota di dekat markas Paviliun Kaisar Pedang yang namanya terkait dengan kata pedang mencuci. Kota Pedang adalah salah satunya. Dikatakan bahwa seorang master di Paviliun Kaisar Pedang kuno pernah mencuci pedangnya di sini, dan kemudian berduel dengan musuh, dan akhirnya membunuh musuh itu. Itu menjadi cerita yang indah. Ye Yunfei masuk ke kota Xijian, siap untuk menanyakan tentang situasi Paviliun Jianhuang baru-baru ini. Bagaimanapun, Paviliun Jianhuang adalah kekuatan super di benua Feixian kekuatan besar. Ada master setengah kaisar yang duduk di markas. Ye Yunfei akan mengetahuinya baiklah, dan kemudian temukan cara untuk menyelinap masuk untuk menemukan master dari kabinet cabang, dan tekan dia tentang makam pedang tidak lama setelah memasuki kota. Ye Yunfei melihat 21 pemberitahuan telah diposting oleh Paviliun Kaisar Pedang. Konten utama adalah sekelompok orang Mao dari wilayah Tianxiong sekarang ditahan di markas Paviliun Kaisar Pedang dan akan dieksekusi dalam sebulan. Yang lainnya diposting oleh Istana Tencenya. Konten utamanya adalah sekelompok makhluk yang berhubungan dengan Ye Yunfei dari benua Hongmeng saat ini berada di tangan orang-orang Istana Tianshan dan akan dieksekusi dalam sebulan. Pemberitahuan yang diposting oleh dua kekuatan besar ini dengan jelas menunjukkan bahwa jika Ye Yunfei ingin untuk menyelamatkan seseorang, dengan patuh kirimkan mereka ke pintu. Jika tidak, semua makhluk ini akan dieksekusi, dan tidak ada yang akan selamat. Selain itu, ada potret Ye Yunfei di pemberitahuan yang diposting oleh dua kekuatan besar ini. Oleh karena itu, banyak makhluk di benua Feixian tahu seperti apa rupa Ye Yunfei. Paviliun Jianhuang, Istana Tianshan. Melihat dua pemberitahuan ini, Ye Yunfei langsung marah. Awalnya, saya datang ke markas Paviliun Kaisar Pedang kali ini, hanya untuk mengetahui lokasi yang tepat dari makam pedang dari master pemilik cabang. Sekarang, saya ingin membuat keributan besar di Paviliun Kaisar Pedang. Petik 2, Ye Yunfei melihat dua pemberitahuan di dinding. Dengan wajah muram, dia mengucapkan kata demi kata.
Senior Xuanlong, tolong ambil token ini dan segera kembali ke tanah terlarang Tianjin, pergi ke 5 tetua suku Tianjin, dan minta mereka untuk datang ke sini. Aku butuh bantuan mereka. Juga, biarkan mereka tidak menonjolkan diri. Sembunyikan identitasmu. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan dengan sebuah rencana dalam pikirannya bagaimana menangani paviliun Kaisar Pedang, dia mengeluarkan token emas, menyerahkannya kepada Taoist Xuanlong, dan berkata dengan teguran, "Oke, aku akan segera pergi." Taoist Xuanlong mengangguk. Dia tahu bahwa paviliun Kaisar Pedang telah benar-benar mengganggu Ye Yunfei. Ye Yunfei meminta Taoist Xuanlong untuk mengemudikan kapal terbang hijau dan segera bergegas kembali ke area terlarang Tianjin. Langkah pertama adalah menghancurkan semua sub pangkalan di dekat paviliun Kaisar Pedang. Karena kamu sangat memprovokasi saya, paviliun Kaisar Pedang siap membayar harga yang menghancurkan. Petik 2. Setelah Xuanlong Daochang pergi, Ye Yunfei memandang kota Xijian, berkata dengan dingin. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, kecuali dia bertemu dengan Master Setengah Kaisar, dia tidak memiliki lawan. Tubuh Ye Yunfei telah dimurnikan dan digabungkan dengan lebih dari 3.000 senjata sihir, termasuk 3 senjata sihir tingkat Setengah Kaisar. Tubuhnya telah menjadi senjata sihir yang sangat keras. Tidak ada kerusakan yang akan terjadi. Dan bahkan jika dia bertemu dengan Master Setengah Kaisar, dengan kualitas fisik Ye Yunfei saat ini, dia tidak akan berada dalam bahaya hidupnya. Dengan peningkatan kekuatan yang berkelanjutan, keagungan Kaisar Ye Yunfei yang tidak dapat diganggu-gugat di kehidupan sebelumnya secara bertahap kembali. Mari kita mulai dengan kota pembersih pedang ini. Ye Yunfei mengulurkan tangannya, dan menghancurkan pemberitahuan yang dipasang di paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan pada saat yang sama, dan kemudian dengan tangan di belakang punggungnya, dia melangkah ke langkah udara selangkah demi selangkah, dengan aura pembunuh. Aura pembunuh yang mengerikan menyebabkan suhu di ruang besar di sekitar Ye Yunfei turun tajam. Lihat, siapa anak itu? Dia sangat pembunuh. Apa yang ingin dia lakukan? Kerumunan di kota memperhatikan Ye Yunfei dan berteriak kaget. Anda harus tahu bahwa kota pencuci pedang ini adalah wilayah paviliun Jianhuang, dan umumnya tidak ada yang berani membuat masalah di sini kecuali mereka tidak sabar. Apakah menurutmu anak ini terlihat seperti Ye Yunfei yang dicari oleh paviliun Jianhuang dan Istana Tianshan? Aku masih membaca pemberitahuan tadi, anak ini terlalu mirip dengan Ye Yunfei. Seseorang tiba-tiba berkata dengan keras. Selama periode waktu ini, pemberitahuan paviliun Jianhuang dan Istana Tianshan dipasang di banyak kota penting di benua Feixian, dan banyak makhluk yang sudah akrab dengan penampilan Ye Yunfei. Itu benar. Dia adalah Ye Yunfei. Anak ini terlalu berani. Dia tahu bahwa paviliun Kaisar Pedang mencarinya kemana-mana, tapi dia berani datang untuk memandikan Jian Cheng. Dia benar-benar tidak sabar. Anak itu sangat sombong. Sebagai junior, dia berani memprovokasi 2 kekuatan besar sekaligus. Sekarang sepertinya legenda itu benar. Anak ini benar-benar gila. Dia muncul di kota Xijian secara terbuka. Jelas dia memprovokasi paviliun Kaisar Pedang. Sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Anak ini terlalu sombong. Jika dia berani datang ke sini, dia akan mati kali ini. Tunggu dan lihat saja. Dia tidak akan sombong lama-lama di kota Xijian. Banyak makhluk memandang Ye Yunfei, dan saat mereka terkejut, mereka banyak berbicara. Bab 1997. Pergi, kelilingi anak ini, jangan biarkan dia melarikan diri. Sejumlah besar orang dari paviliun Jianhuang muncul, bergegas dari segala arah untuk mengepung Ye Yunfei di tengah. Kota Xijian awalnya adalah situs paviliun Kaisar Pedang, dan ada banyak orang dari paviliun Kaisar Pedang yang berpatroli di dalam dan di luar kota. Ye Yunfei, ini benar-benar kamu. Nah, kamu berani mencuci Jian Cheng, dan kamu tidak sabar. Seorang lelaki tua berjubah putih dengan cahaya pedang yang tajam muncul, menatap Ye Yunfei dengan mata tajam seperti pedang, dan dengan tegas menegur jalan. Lusinan pendekar pedang mengikuti lelaki tua berjubah putih itu, masing-masing dengan aura yang kuat. Tuan Kota Liu ada di sini. Dikatakan bahwa Tuan Kota Liu memiliki kekuatan sempurna di alam surga. Dia berperingkat tinggi di antara lusinan tetua biasa di paviliun Kaisar Pedang. Kota Pedang, terkenal jauh dan luas. Ketika kerumunan penonton melihat lelaki tua berjubah putih ini, mereka semua banyak berbicara. Kamu Yunfei? Karena kamu di sini hari ini, bahkan tidak berpikir untuk pergi. Aku menyarankan kamu untuk dengan patuh menahan tanganmu, dan jika kamu menunggu sampai kami bergerak,
kamu pasti akan sangat menderita. Tuan Kota Liu menatap pada Ye Yunfei dan berkata dengan dingin. Meskipun dia telah mendengar tentang prestasi Ye Yunfei, dia merasa tidak peduli seberapa kuat seorang junior, kekuatannya terbatas. Hanya dengan karaktermu, bisakah kamu membuatku menderita? Ye Yunfei melirik orang-orang di paviliun Kaisar Pedang di sekitarnya, menunjukkan ekspresi menghina. Tuan Kota, biarkan aku mengalahkan anak bodoh ini. Seorang pria parubaya di samping Tuan Kota Liu melihat ekspresi Ye Yunfei, tidak bisa menahan amarahnya, melangkah maju, dan berteriak keras. Hati-hati, anak ini bisa membuat begitu banyak masalah, dia memiliki sedikit kemampuan. Tuan Kota Liu mengangguk. Anak laki-laki, aku tidak percaya seberapa mampu dia. Pria parubaya itu mencibir, mengeluarkan pedang panjang, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Pria parubaya ini adalah master tingkat menengah dari alam surga. Apalagi bakatnya dalam kendo sangat tinggi, bahkan jika dia melompat untuk menantang alam surga tahap akhir, itu tidak akan menjadi masalah. Kiang-kiang, pria parubaya itu tiba-tiba menikam dengan pedang, dan ribuan lampu pedang tajam muncul, seperti hujan pedang, menyelimuti Ye Yunfei dengan padat. Tangan Ye Yunfei berada di belakang punggungnya, dan dia tidak berniat menghindarinya sama sekali. Petik 2. Ada apa? Ye Yunfei tidak bersembunyi. Tanda tanya. Berdiri di sana bergerak mereka tidak bergerak, dan semua orang mau tidak mau berbicara. Nak, kamu sudah mati. Pria parubaya itu memegang pedang panjang di tangannya, dan ujung pedang sudah mencapai dada Ye Yunfei. Melihat Ye Yunfei tidak bergerak sama sekali, dia berpikir bahwa Ye Yunfei tidak bergerak sama sekali. Yunfei telah ditekan oleh paksaan energinya, dan menunjukkan senyum kepuasan. Kapan? Saat berikutnya, pedang panjang itu menghantam dada Ye Yunfei, membuat suara hantaman logam yang tajam, yang memicu sejumlah besar percikan api yang menyilaukan. Bagaimana mungkin? Ekspresi puas diri di wajah pria parubaya itu langsung membeku, memperlihatkan ekspresi yang sulit dipercaya. Karena dia menemukan bahwa pedangnya menembus dada Ye Yunfei, kecuali bekas pedang yang dangkal, tidak ada yang terjadi. Tertawa, pada saat ini, pedang panjang emas melintas di langit. Pria parubaya itu ketakutan setengah mati. Setelah menyadarinya, dia mencoba yang terbaik untuk mundur dan mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat, dan kepalanya dipotong setengah oleh pedang panjang emas. Teknik rahasia berubah menjadi senjata benar-benar. Bagus, Ye Yunfei berpikir sendiri. Apa yang terjadi? Ye Yunfei jelas terkena pedang secara langsung, mengapa tidak ada yang salah? Semua orang tercengang dan tidak percaya. Anak ini benar-benar aneh. Semuanya, hati-hati. Wajah Tuan Kota Liu akhirnya berubah serius. Dia mengerti bahwa dia baru saja meremehkan Ye Yunfei. Tidak ada gunanya untuk berhati-hati, kata Ye Yunfei dengan ringan, berjalan menuju orang-orang di paviliun Kaisar Pedang selangkah demi selangkah. Kecepatan Ye Yunfei tampaknya sangat lambat, tetapi sebenarnya itu mengandung hukum luar angkasa yang sangat pintar. Setiap langkah memperpendek jarak ruang, sangat cepat. Puff-puff. Setiap kali Ye Yunfei mengambil langkah, dia membunuh seseorang dengan santai. Ye Yunfei sekarang berada di tahap akhir dari alam gabungan. Dia bisa bertarung melawan penguasa alam surga hanya berdasarkan kekuatan spiritualnya, belum lagi pengalaman dan keterampilan tempurnya. Orang-orang biasa di paviliun Kaisar Pedang ini hanya bisa menjadi terbunuh dalam hitungan detik di depan Ye Yunfei. Ayo kita lakukan bersama. Tuan Kota Liu terkejut dan marah, mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan seorang tuan sejati. Dia berteriak keras, menghunus pedang panjangnya, dan menyerbu ke arah Ye Yunfei. Master Sword Emperor Pavilion di samping City Lord Liu juga semua datang untuk mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Dang-dang, pedang panjang yang berkilauan dengan cahaya dingin terus menghantam tubuh Ye Yunfei, memercikkan bunga api seperti besi tempa. Ye Yunfei sama sekali tidak memperhatikannya, membunuh satu orang dalam satu langkah, siapapun yang menjadi sasaran Ye Yunfei pasti akan mati. Nah, berhenti. Tuan Kota Liu meraung, bergegas ke depan Ye Yunfei, dan menusuk dengan pedangnya. Kapan? Ye Yunfei menangkis serangan Tuan Kota Liu dengan pedang dengan santai. Dang-dang, ilmu pedang Tuan Kota Liu sangat pintar, di bawah amarah, pedang panjang itu menyerang berulang kali, padat seperti untaian manik-manik. Ye Yunfei menahan serangan Tuan Kota Liu sambil membunuh pasukan paviliun Kaisar Pedang lainnya, masih membunuh satu orang pada satu waktu. Sialan,
Tuan Kota Liu dan para Master Paviliun Kaisar Pedang itu sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mengerikan, semua penonton lainnya merasa merinding di sekujur tubuh mereka. Pada saat ini, Ye Yunfei seperti iblis pembunuh yang keluar dari kedalaman neraka, membunuh orang terus-menerus, dengan mayat berdarah yang dimutilasi di belakangnya. Setelah beberapa saat, hampir semua pasukan Paviliun Jian Huang di kota Sijian tewas. Sekarang giliranmu. Ye Yunfei berbalik perlahan, menatap Master Kota Liu dan Master Paviliun Kaisar Pedang yang tersisa, dan berkata dengan acuh tak acuh. Ayo pergi, ayo kembali ke markas. Tuan Kota Liu menatap Ye Yunfei yang membunuh, benar-benar ketakutan, tanpa niat bertarung sedikit pun, berteriak keras, lalu berbalik dan melarikan diri. Aku hanya ingin melarikan diri sekarang, sudah terlambat. Ye Yunfei tersenyum dingin, memanggil. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, mengejar di belakang Tuan Kota Liu dalam satu langkah, dan memukulnya. Mempraktikkan inkarnasi setelah operasi rahasia Weiki, tubuh Ye Yunfei tidak hanya menjadi lebih keras, tetapi juga kekuatannya meningkat, dan sekarang telah mencapai kekuatan 3000 naga banjir. Dengan satu pukulan, ruang di depan tinju terus pecah, dan badai energi meledak, yang sangat menakutkan. Nak, aku akan bertarung denganmu. City Lord Liu menahan dengan pedangnya, bertabrakan dengan tinju Ye Yunfei. Dentang, tinju keras Ye Yunfei dikombinasikan dengan kekuatan tinju yang menakutkan langsung mematahkan pedang panjang Tuan Kota Liu, dan kemudian dia dipukul, dan kemudian dia dipukul lagi, yang kebetulan memicu 10 kali kekuatan dari 10 kali kekuatan tinju terlarang sihir. Dengan satu pukulan, Tuan Kota Liu meledak dan jatuh di tempat. Dengan tubuh yang keras, Ye Yunfei dapat dengan mudah melawan penguasa alam surga yang sempurna. Selanjutnya, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa untuk mengejar dan membunuh Master Paviliun Kaisar Pedang lainnya. Setelah beberapa saat, dia membunuh mereka semua, dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Pada saat yang sama dengan pembunuhan itu, Ye Yunfei telah meminta Jin Jiao Longchan dan Hu Miao untuk mencari properti di kota Sijian, dan menjarah semua properti di Paviliun Jian Huang di kota Sijian. Aku ingin menghancurkan kota Jian sekarang. Jika kamu tidak ingin mati, segera pergi. Petik 2. Akhirnya, Ye Yunfei berdiri di langit di atas kota Jian dan berkata dengan tenang. Gelombang suara yang bergulung seperti petir, mengguncang seluruh kota. Lari, makhluk-makhluk di kolam Sikeng baru saja menyaksikan Ye Yunfei memenggal kepala semua pasukan di Paviliun Kaisar Pedang. Sekarang mereka mendengar kata-kata seperti itu, bagaimana mungkin mereka berani tinggal? Jiancheng menjadi kota kosong. Ye Yunfei menggunakan kekuatan supernatural tubuhnya, memperbesar kaki kanannya, dan melangkah turun dari langit seperti gunung emas. Setelah beberapa langkah, kota Sijian benar-benar hancur, mengubahnya menjadi reruntuhan. Tujuan selanjutnya adalah menghancurkan kota Tianjian. Ye Yunfei bergegas menuju kota terdekat lainnya. Di dekat markas Paviliun Kaisar Pedang, ada beberapa kota yang dinamai menurut karakter pedang, dan kota-kota ini semuanya adalah wilayah Paviliun Kaisar Pedang. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei datang ke kota Tianjian dan masuk dari luar kota. Selama dia bertemu orang-orang dari Paviliun Kaisar Pedang, dia akan dibunuh. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, selama dia tidak bertemu dengan Master Setengah Kaisar, dia tidak akan terkalahkan. Setengah jam kemudian, semua orang di Paviliun Kaisar Pedang di kota Tianjian terbunuh. Ye Yunfei melonjak ke langit dan bergegas menuju kota lain. Bab 1998. Laporkan, hal besar itu buruk, kota Sijian telah dihancurkan, semua pasukan yang ditempatkan di Paviliun Jian Huang telah mati, dan kota Sijian juga telah dihancurkan, berubah menjadi reruntuhan. Master Paviliun dan beberapa tetua, dan melaporkan dengan panik. Saat ini, Master Paviliun dan beberapa tetua di Paviliun sedang mendiskusikan berbagai hal. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Petik 2. Tuan Paviliun dan beberapa tetua semuanya mengubah wajah mereka dan berdiri pada saat yang bersamaan. Kota Sijian adalah salah satu dari beberapa kota penting di dekat markas Paviliun Kaisar Pedang. Ini sangat penting bagi Paviliun Kaisar Pedang. Sekarang telah musnah. Ini masalah besar. Bocah Ye Yunfei itu yang melakukannya. Saya menerima kabar bahwa bocah Ye Yunfei itu tiba-tiba muncul di kota Sijian, dan kemudian mulai membunuh orang seperti orang gila, membunuh semua orang di Paviliun Kaisar Pedang kita, dan bahkan Tuan Kota Liu mati di tangannya.
Petik 2. Diaken itu melaporkan, kamu Yun Fei. Master Pavilion dan beberapa tetua sangat terkejut dan marah. Mereka masih mendiskusikan bagaimana menjebak Ye Yun Fei dan merebut pagoda Tiandao barusan, tapi Ye Yun Fei muncul secara tak terduga, dan bahkan memusnahkan kota Sijian dengan paksa. Seperti yang diharapkan, dia ada di sini. Sepertinya dia peduli dengan orang-orang dari klan Mao. Turunkan perintah untuk menyiapkan semua orang. Ye Yun Fei akan datang ke markas untuk menyelamatkan orang kapan saja. Begitu dia menemukan jejaknya, dia akan segera melaporkannya. Wajah Master Pavilion penuh frost, kata, Tuan Pavilion, Tuan Kota Liu dari kota Sijian memiliki kekuatan yang sempurna di alam surga, dan selain Tuan Kota Liu, ada 5 atau 6 tuan dari alam surga di kota Sijian, semuanya dibunuh oleh Ye Yun Fei. Bukankah ini menjelaskan bahwa kekuatan tempur bocah Ye Yun Fei itu sudah dekat dengan Half Emperor? Seorang tetua di sebelahnya tiba-tiba berkata, mungkin, saya harus mengatakan bahwa anak ini memang penjahat langka di dunia. Namun, karena dia telah memprovokasi Pavilion Kaisar Pedang kita, hanya ada satu cara untuk mati. Petik 2. Master Pavilion berkata dengan dingin. Ya, bahkan jika dia benar-benar memiliki kekuatan bertarung setengah kaisar, begitu dia datang ke markas Pavilion Kaisar Pedang kita, dia hanya akan menemui jalan buntu. Petik 2. Beberapa tetua lainnya juga menunjukkan niat membunuh. Anda tahu, ada beberapa setengah kaisar di Pavilion Jianhuang, dan semuanya adalah setengah kaisar tua. Ye Yun Fei pasti datang untuk orang-orang dari klan Mao. Lebih dari 100 orang dari suku Mao. Petik 2. Master Pavilion berpikir sejenak, lalu berkata lagi. Ye Yun Fei, ayolah, Pavilion Kaisar Pedang kami sedang menunggumu. Petik 2. Kata Master Pavilion perlahan, dengan niat membunuh yang mencengangkan. Setengah hari kemudian, laporkan, baru saja menerima kabar bahwa kota Tianjian dihancurkan oleh Ye Yun Fei. Semua kuda dan kuda yang ditempatkan di kota pedang surgawi di Pavilion Kaisar Pedang kami terbunuh, semua harta benda mereka dijarah, dan seluruh kota pedang surgawi diledakkan dan diubah menjadi reruntuhan. Situasinya sama dengan kota Sijian. Diaken lain dengan tergesa-gesa mendatangi Master Pavilion dan beberapa penatua dan melaporkan. Apa? Petik 2. Kota Tianjian juga dihancurkan oleh Ye Yun Fei. Petik 2. Master Pavilion dan beberapa tetua ketakutan dan geram. Sialan, Ye Yun Fei, bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu. Petik 2. Master Pavilion meraung dengan marah. Master Pavilion, tampaknya Ye Yun Fei berencana untuk menyerang kota-kota di sekitar Pavilion Kaisar Pedang kita terlebih dahulu, dan kemudian datang ke markas. Petik 2. Seorang tetua berkata, saya pikir kita harus mengirim seorang ahli setengah kaisar untuk melihatnya. Jika tidak, beberapa kota di sekitar markas mungkin akan musnah satu persatu oleh Ye Yun Fei. Petik 2. Tetua lainnya menyarankan, oke, kirim ahli setengah kaisar untuk segera melihatnya. Petik 2. Master Pavilion berpikir sejenak dan berkata, segera. Seorang lelaki tua melayang ke langit, meninggalkan markas Pavilion Kaisar Pedang, berubah menjadi cahaya pedang yang tajam, dan bergegas menuju sebuah kota bernama kota Jianjian dekat Pavilion Kaisar Pedang. Kecepatannya sangat cepat. Di kota uji pedang, Ye Yun Fei berjalan di jalan. Tuan, mengapa Anda belum melakukannya? Petik 2. Hu Miao bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku menghancurkan 2 kota Pavilion Kaisar Pedang secara berurutan. Tempat ini sangat dekat dengan markas Pavilion Kaisar Pedang. Datang dan lacak keberadaanku. Jadi saya akan menunggu sebentar untuk melihat apakah ada master setengah kaisar di sini, dan kemudian saya akan mencari kesempatan untuk melakukannya. Petik 2. Ye Yun Fei tertawa. Saat ini, Ye Yun Fei telah menggunakan Tousan Changes untuk mengubah penampilan dan aura tubuh jiwanya, dan dia juga menggunakan teknik bayangan rahasia untuk menutupi napasnya dengan erat. Ye Yun Fei telah mendapatkan esensi darah dari klan bayangan langit, dan membuat rahasia bayangan teknik ini telah dikembangkan ke tingkat yang sangat tinggi, dan ketika digunakan di tingkat Ye Yun Fei saat ini, efeknya sangat bagus. Selain itu, Penatua Hun juga mengaktifkan Pagoda Dao Surgawi, melepaskan aliran energi dan hukum misterius, menutupi tubuh Ye Yun Fei, membantu Ye Yun Fei untuk menutupi auranya. Pada saat ini, bahkan jika setengah kaisar datang, dia tidak akan dapat melihat wajah asli Ye Yun Fei. Begitu, setelah mendengar kata-kata Ye Yun Fei, Hu Miao tiba-tiba menyadari. Booming. Sesaat kemudian,
Cahaya pedang yang menakutkan membelah ruang, berguling dari kejauhan, dan langsung naik ke langit di atas kota uji pedang, dan berhenti. Orang tua, Tuan Setengah Kaisar, ini Tetua Ruan, lihat Tetua Ruan. Segera, sejumlah besar orang dari paviliun Kaisar Pedang bergegas keluar kota, dan mereka mendatangi lelaki tua itu dan memberi hormat dengan hormat. Apakah ada pergerakan di kota Jianjian? Penatua Ruan berkata dengan tenang. Lapor ke Penatua Ruan, tidak ada gerakan di kota uji pedang untuk saat ini. Saya telah memerintahkan pertahanan untuk diperkuat, dan saya telah mengaktifkan susunan pertahanan kota. Petik 2. Seorang lelaki tua berjubah hijau melangkah maju dan menjawab. Orang tua ini adalah penguasa kota Sword Test City. Berita kehancuran kota Xijian dan kota Tianjian telah menyebar ke kota Jianjian. Penguasa kota telah mengatur kekuatan pertahanan kota Jianjian, yang hampir mencapai negara pertahanan paling ketat yang pernah ada. Nah, kamu ambil token ini. Setelah kamu menemukan jejak pencuri kecil Ye Yunfei itu, kirimi aku pesan secepatnya. Aku akan segera datang. Petik 2. Penatua Ruan mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada penguasa kota-kota Jianjian. Penatua Ruan, jangan khawatir, saya mengerti. Tuan kota mengambil token itu dengan hormat. Ya, Penatua Ruan mengangguk, gemuruh. Tiba-tiba, kekuatan jiwa seperti samudera yang besar muncul dari kepalanya, menutupi seluruh kota pengujian pedang, dan dia mulai merasakannya dengan hati-hati. Energi kekuatan jiwa Penatua Ruan ini terlalu menakutkan, dia langsung merasakan setiap inci ruang di seluruh kota uji pedang. Di kota pengujian pedang, banyak makhluk menatap Tetua Ruan yang berdiri di atas mereka dengan mata yang menakjubkan. Ruan Changini Lao adalah setengah kaisar. Tanpa diduga, saya cukup beruntung untuk bertemu dengan Master Setengah Kaisar. Petik 2. Banyak makhluk diam-diam menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi, mengungkapkan keterkejutan. Ye Yunfei menatap Tetua Ruan di langit dengan datar, dan diam-diam mencibir di dalam hatinya. Energi jiwa Tetua Ruan bolak-balik dari tubuh Ye Yunfei beberapa kali. Dipindai, tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tuan, bahkan Tuan Setengah Kaisar tidak dapat melihat Anda. Petik 2. Hu Miao berkata dengan ramah kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Hu Miao, jangan gunakan transmisi suara. Setengah Master Kaisar memiliki kemampuan persepsi yang kuat dan dapat merasakan fluktuasi energi yang disebabkan oleh transmisi suara. Petik 2. Ye Yunfei buru-buru memerintahkan. Boom! Sesaat kemudian, Elder Ruan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang tajam, dan menghilang dalam sekejap. Dia pergi, dia sudah jauh dari sini. Petik 2. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berkata kepada Ye Yunfei, tunggu sebentar dan lakukan. Petik 2. Setelah beberapa saat, kamu bisa melakukannya. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum. Kemudian, Ye Yunfei mulai membunuh orang. Mengaum, binatang berkepala 9 bergegas keluar dari belakang, dan membunuh semua orang dan kuda di paviliun Kaisar Pedang ketika mereka melihatnya. Klon darah juga muncul, membunuh orang-orang sambil melahap darah. Dalam setengah batang dupa, kota Jianjian dihancurkan dengan paksa oleh Ye Yunfei. Petik 2. Ye Yunfei membumbung tinggi ke langit dan pergi dalam sekejap. Setelah beberapa saat, bocah Ye Yunfei, bersiaplah untuk mati. Petik 2. Di langit yang jauh, ada cahaya pedang yang mengepul, menggulung energi pedang yang mengerikan, seperti gelombang amukan yang kuat. Saat berikutnya, Elder Ruan muncul kembali di langit di atas Sword Test City. Tapi saat ini, kota uji pedang telah menjadi reruntuhan. Setengah hari kemudian, laporan, kota Jianjian juga dihancurkan oleh Ye Yunfei. Itu telah menjadi reruntuhan. Di markas paviliun Kaisar Pedang, Diaken lain buru-buru kembali untuk melapor. Mengaum, sialan, bajingan kecil Ye Yunfei, kamu harus mati. Master Paviliun dan para tetua benar-benar marah, dan mulai mengamuk. Bab 1999. Kirim 2 Master Setengah Kaisar lagi untuk menjaga kota-kota yang tersisa di dekatnya. Jika kamu bertemu Ye Yunfei, tembak dia sampai mati. Teriak Master Paviliun dengan marah. Segera, 2 Master Setengah Kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang membubung ke langit dan meninggalkan markas. Kota Pedang, Sword City juga merupakan kota terkenal di dekat markas Paviliun Kaisar Pedang. Ye Yunfei sedang berjalan di kota memegang pedang, dia tampak seperti seorang bangsawan tampan, diikuti oleh seorang pelayan cantik. Pembantu cantik ini adalah Hu Miao.
Sebagai anggota keluarga Tianhu kuno, Hu Miao secara alami menawan dan mempesona. Setiap cemberut dan senyuman sangat memikat dan sangat menarik perhatian pria. Daya pikat keluarga rubah langit kuno bukanlah lelucon. Saat ini, ada banyak pria di jalan menatap Hu Miao, tidak bisa memalingkan muka. Tuan, lihat betapa menyebalkannya orang-orang itu, mereka terus menatap mereka. Hu Miao menutup mulutnya dan tersenyum, matanya yang mengedip seperti sutra, dan gelombang pegasnya tidak terbatas, menyebabkan mata para pria di sekitarnya menjadi lurus. Jangan membuat masalah untukku, kata Ye Yunfei. Namun, hanya karena Ye Yunfei tidak ingin menimbulkan masalah bukan berarti orang lain tidak ingin menimbulkan masalah. Hai gadis, saya Ren Senyu, Tuan Muda Kota Zanjian. Saya tidak tahu nama gadis itu. Seorang pria ramping dengan gaun ungu berjalan mendekat dikelilingi oleh selusin penjaga dengan aura ganas. Berkata pada Hu Miao, ternyata Ren Senyu, ayahnya adalah penguasa kota pedang-pedang, dan dikatakan bahwa dia memiliki bakat yang sangat tinggi dalam kultivasi pedang. Dia disukai oleh sesepuh paviliun Kaisar Pedang dan akan segera terima dia sebagai murid tertutup. Jadi Ren Senyu ini adalah master pedang. Seorang jenius muda yang baru naik daun di paviliun kekaisaran, itu luar biasa. Sepertinya dia menyukai gadis itu benar, kecantikan pantas menjadi pahlawan. Tanda seru, petik 2 tanda seru, apa menurutmu anak itu bisa bersaing dengan Ren Senyu? Dengan status Ren Senyu, berapa banyak anak muda yang berani bersaing dengannya? Tunggu dan lihat saja, selama anak itu tahu identitas Ren Senyu, aku jamin dia akan melepaskannya. Petik 2. Hu Miao sudah menjadi fokus perhatian di jalan ini, tetapi sekarang semua orang melihat Ren Senyu mendekat untuk berbicara, hampir semuanya menoleh. Namaku Hu Miao. Menghadapi pertanyaan Ren Senyu, Hu Miao menutup mulutnya dan tersenyum, merasa sangat menarik. Hu Miao secara alami genit, dan senyum ini bahkan lebih genit, sangat menawan. Ternyata Mes. Hu, saya ingin mengundang Mes Hu ke mansion Tuan Kota sebagai tamu dan memperlakukan Mes Hu dengan baik. Ren Senyu berkata dengan sopan, minta aku menjadi tamu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu bisa bertanya pada tuanku. Hu Miao tertawa. Tuan, apakah orang ini tuanmu? Ren Senyu terkejut. Si cantik yang menakjubkan ini benar-benar menyebut anak itu tuannya. Mungkinkah dia menjadi pembantunya? Petik 2. Orang-orang di sekitar terkejut dan iri. Saudaraku, dari mana asalmu? Dari faksi mana kamu berasal? Ren Senyu menatap Ye Yunfei. Tuan muda, saya memiliki kesan tentang para jenius muda atau orang muda dengan status tinggi dari berbagai kekuatan besar di benua Feixian, tetapi saya tidak mengenal anak ini. Seorang lelaki tua berbaju hijau di sebelahnya berbisik. Di telinga Ren Senyu, pria tua berbaju biru ini adalah kekuatan di masa-masa awal alam surga, dan dia berspesialisasi dalam melindungi Ren Senyu. Saya tidak memiliki latar belakang apapun. Saya hanya seorang kultivator biasa. Jawab Ye Yunfei ringan, kultivator lepas. Nah, mulai sekarang, Nona Hu ini bukan lagi pelayanmu dan tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu mengerti? Tentu saja, jika kamu menginginkan kompensasi, aku bisa memberikannya kepadamu. Nona Hu, sejak dari sekarang, kamu bebas. Ren Senyu mengumumkan dengan keras. Paviliun Kaisar Pedang adalah salah satu kekuatan besar yang terkenal di benua Feixian, dan dia adalah salah satu talenta muda terpanas di Paviliun Kaisar Pedang baru-baru ini menghadapi seorang kultivator biasa. Dia secara alami memiliki rasa superioritas dan tampaknya lebih unggul. Keluar, Ye Yunfei berkata dengan marah, lalu membawa Hu Miao bersiap untuk pergi. Jika bukan karena fakta bahwa ahli setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang akan datang kapan saja, Ye Yunfei akan menamparkan yang disebut tuan muda ini sampai mati dengan tamparan. Nak, jangan bersulang dan menolak untuk minum, minumlah anggur yang enak. Di kota Zanjian, kata-kata tuan muda adalah perintah, dan jika kamu masuk akal, segera keluar. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Kemeja hijau di sebelah Ren Senyu melangkah maju dan dimarahi dengan tegas. Gemuruh, paksaan energi yang kuat dilepaskan dari tubuhnya, menghancurkan Ye Yunfei seperti lautan badai. Kerumunan yang menyaksikan kegembiraan di sekitar mereka mundur ketakutan. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap, dan dia siap untuk bergerak. Saat ini, ledakan, 2 lampu pedang yang menakutkan muncul di ujung langit di kejauhan. Mereka meraung, membelah ruang,
dan datang ke langit di atas kota pedang dalam sekejap, dan berhenti. Itu dua orang tua, gemuruh. Paksaan energi yang dipancarkan oleh kedua lelaki tua ini menekan seluruh kota dalam sekejap, dan semua makhluk di kota merasakan rasa takut yang muncul dari lubuk jiwa mereka. Ini adalah rasa penindasan yang berasal dari berbagai tingkat kehidupan, yang tidak dapat dilawan. Karena kedua lelaki tua ini adalah master setengah kaisar. Dua setengah kaisar datang ke Sword City pada saat yang sama. Tampaknya paviliun kaisar pedang tingkat tinggi semakin cemas. Ye Yunfei melirik dua setengah kaisar di langit, dan mencibir di dalam hatinya. Dengan kekuatan dan kartu Hall Ye Yunfei saat ini, belum lagi sangat sulit bagi kedua master setengah kaisar ini untuk menemukan Ye Yunfei. Bahkan jika mereka melakukannya, Ye Yunfei yakin bahwa dia dapat pergi tanpa cedera. Jadi Ye Yunfei terlihat sangat tenang, tidak terburu-buru. Selanjutnya Ren Qian, beri hormat kepada kedua tetua. Seorang pria parubaya berpakaian sarjana muncul, dan memimpin sekelompok orang dari paviliun Kaisar Pedang ke langit dengan tergesa-gesa. Shen Yu, cepatlah dan beri hormat kepada kedua tetua. Ren Qian memanggil kembali ke Ren Shen Yu. Nak, kamu tunggu. Ren Shen Yu memelototi Ye Yunfei, lalu terbang ke udara, mendatangi kedua tetua, dan memberi hormat. Karena Ren Shen Yu telah disukai oleh tetua tertinggi paviliun Kaisar Pedang dan memiliki reputasi tertentu di paviliun Kaisar Pedang, kedua tetua itu lebih sopan kepada Ren Shen Yu dan memujinya beberapa patah kata. Ya Tuhan, keduanya adalah master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang. Aku benar-benar melihat dua master setengah kaisar pada saat yang sama. Petik 2. Di dalam dan di luar kota, banyak orang memandangi dua tetua paviliun Kaisar Pedang dengan kekaguman yang tak tertandingi. Orang harus tahu bahwa setengah kaisar termasuk dalam kelompok master paling kuat di benua Feixian, berdiri di puncak piramida. Prajurit biasa mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan setengah kaisar seumur hidup mereka. Sekarang ada dua setengah kaisar yang muncul, yang tentu saja menimbulkan sensasi. Selesai, jangan biarkan anak ini kabur. Tuan muda akan menghadapinya sendiri ketika dia punya waktu. Pria tua berbaju hijau itu melambaikan tangannya dan mengarahkan tim pasukan paviliun Kaisar Pedang untuk bergegas maju dan mengepung Ye Yunfei dan Hu Miao. Tuan berdiri. Nona Hu, saya menyarankan Anda untuk segera memutuskan hubungan Anda dengan anak ini, dan ikuti tuan muda saya mulai sekarang. Jika Anda dapat disukai oleh tuan muda saya, Anda ditakdirkan untuk menjadi terkenal di masa depan. Ini adalah sesuatu yang banyak orang impian wanita, kata Miao. Oke, kamu tinggal di sini, aku akan pergi ke kota Kuaijian untuk melihat, anak Ye Yunfei itu mungkin muncul di kota terdekat kapan saja. Pada saat ini, salah satu setengah kaisar berkata kepada yang lain, dan kemudian bergegas masuk langit. Bangun dan pergi dalam sekejap. Ren Qian dengan hormat menyambut Half Emperor lainnya ke dalam City Lord's Mansion. Tampaknya Half Emperor ini berencana untuk tinggal di sini di Sword City. Tuan, setengah kaisar ini tetap di sini, apakah Anda masih ingin melakukannya? Hu Miao bertanya melalui transmisi suara. Tunggu dulu, jawab Ye Yunfei. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu menunggu dia pergi? Petik 2, tanya Hu Miao. Tidak, tunggu sampai senior Xuanlong datang sebelum melakukan apapun. Ye Yunfei tertawa. Taois Xuanlong datang begitu cepat. Hu Miao sedikit terkejut. Ini tidak cepat, sudah beberapa hari. Saya baru saja menerima pesan slip gioknya, dan dia akan segera datang ke sini. Pada saat itu, kita bahkan akan membunuh setengah kaisar paviliun Kaisar Pedang. Petik 2, Ye Yunfei tertawa. Singkirkan setengah kaisar ini. Hu Miao merasa sedikit terkejut. Setengah kaisar adalah ahli teratas di benua Feixian. Jika satu setengah kaisar terbunuh, itu akan menimbulkan sensasi di seluruh benua Feixian. Jika setengah kaisar terbunuh, manajemen puncak paviliun Kaisar Pedang mungkin akan menjadi gila. Kata Hu Miao dengan bersemangat, menantikannya. Bab 2000, Tuan Muda memiliki perintah, turunkan mereka dan bawa mereka kembali ke rumah Tuan Kota untuk menunggu disposisi Tuan Muda. Pria tua berbaju biru itu tiba-tiba memberi perintah. Orang-orang dari paviliun pedang kaisar segera bertindak, mendekati Ye Yunfei dan keduanya dari segala penjuru. Tuan, biarkan aku melakukannya. Baru-baru ini, aku telah menembus garis keturunan beberapa kali berturut-turut. Aku telah membuat kemajuan besar dalam ilusi, dan aku hanya perlu melatihnya, kata Hu Miao. Kepada Ye Yunfei, baiklah,
Ye Yunfei mengangguk. Apakah tuan mudamu menyukaiku dan berpikir aku cantik? Hu Miao tersenyum menawan, dan berkata dengan menawan. Saat berbicara, dia telah melemparkan ilusi warisan ras dari klan Tianhu kuno, dan ilusi yang tak terlihat sudah menghilang diam-diam, itu menyelimuti orang-orang di paviliun Kaisar Pedang, termasuk lelaki tua berbaju biru, yang tertegun sejenak, menatap lurus ke arah Hu Miao. Ya, kamu sangat cantik. Orang-orang di paviliun Kaisar Pedang menatap Hu Miao dengan mata kusam, dan bergumam pada diri mereka sendiri. Kamu, lagi pula, lelaki tua berbaju biru itu adalah master di alam surga tahap awal, dengan kekuatan jiwa yang relatif kuat. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, ekspresinya berubah drastis. Bukankah aku cantik? Hu Miao mengaktifkan energi ilusi, dan ilusi terus menyelimuti lelaki tua itu dengan warna biru. Cantik, cantik. Pria tua berbaju hijau itu merasa berat di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia terjebak di lumpur, gerakannya sulit, dan pemikirannya tampaknya secara bertahap dikendalikan oleh Hu Miao, menatap di Hu Miao dengan mata lurus. Itu benar, baiklah, ayo pergi, mari kita hindari sebentar sampai senior Xuanlong tiba. Petik 2, melihat ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan tawa, dan berjalan pergi. Lepaskan kamu dulu. Hu Miao membuat wajah lucu kepada orang-orang di paviliun Kaisar Pedang, dan kemudian dengan cepat mengikuti Ye Yunfei. Apa yang terjadi? Bukankah orang-orang dari paviliun Kaisar Pedang ini baru saja berencana untuk bergerak? Mengapa mereka semua tiba-tiba terkena mantra imobilisasi? Melihat orang-orang dari paviliun Kaisar Pedang berdiri di sana, makhluk lain di sekitar saling memandang, bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Mereka semua sangat terkejut. Setelah beberapa saat, bangun, bangun, semuanya. Pria tua berbaju hijau itu yang pertama bereaksi, kaget dan marah, dan berteriak. Gemuruh, dia melepaskan kekuatan jiwanya dan mengguncang lautan jiwa orang-orang di paviliun Kaisar Pedang untuk membantu mengusir ilusi. Segera, semua orang di paviliun Jianhuang terbangun, mata mereka kosong, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sialan, kita jatuh di bawah ilusi jalan itu. Kejar, jangan biarkan pasangan itu kabur. Pria tua berbaju hijau itu meraung marah, dan dengan pasukan paviliun Kaisar Pedang, dia pergi menuju Ye Yunfei dan keduanya, panik, dikejar ke arah masa lalu. Tapi kemudian, lelaki tua berbaju hijau dan pasukan dari paviliun Kaisar Pedang menggeledah seluruh kota pedang-pedang, tetapi mereka tidak dapat lagi menemukan Ye Yunfei dan Hu Miao. Saat ini Ye Yunfei sudah memasuki menara hantu, menunggu kedatangan Taoist Xuanlong. Nah, dengan kekuatan-kekuatan jiwamu saat ini, kurasa kamu bisa membuka lantai 4 atau bahkan lantai 5 pagoda Dao Surgawi. Tidakkah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Pria tua itu tiba-tiba berkata kepada kamu Yunfei. Tidak perlu terburu-buru. Setelah saya menangani masalah paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan, saya akan mencari waktu untuk memasuki menara di atas lantai 4 menara Dao Surgawi untuk melihatnya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Terserah kamu. Dalam hal kultivasi, sepertinya, aku tidak memiliki banyak kualifikasi untuk membimbingmu, kata Hun Lao. Setelah 1 hari, Taoist Xuanlong akhirnya tiba. Tuan Ye, kita bertemu lagi. Di pinggiran kota Zanjian, Ye Yunfei berjalan ke hutan kecil, dan 5 tetua suku Tianjin segera menyapanya. Selain 5 tetua ini, ada juga Taoist Xuanlong dan sekelompok orang kuat dari suku Tianjin di hutan. 5 tetua, mengapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini? Ye Yunfei sedikit terkejut saat melihat orang-orang dari suku Tianjin itu. Ye Yunfei meminta Taoist Xuanlong untuk kembali ke tanah terlarang Tianjin, dengan maksud membiarkan 5 tetua datang untuk membantu, tetapi tanpa diduga, kelima tetua itu membawa sekelompok orang dari suku Tianjin. Kami bertanya kepada Taoist Xuanlong tentang situasi spesifiknya, dan merasa aman untuk membawa lebih banyak orang. Terlebih lagi, anggota klan saya telah berada di dunia kecil itu untuk waktu yang lama, dan mereka sudah lama tidak bertempur dalam pertempuran yang sebenarnya, sudah waktunya bagi mereka untuk keluar dan berlatih. Tetua Agung itu tertawa. Tuan Muda Ye, jangan khawatir, tubuh klan Tianjin kita terkenal tangguh, sangat tahan terhadap pemukulan, dan vitalitas mereka sangat kuat, jadi kecelakaan tidak akan mudah terjadi. Tetua kedua juga berkata, baiklah kalau begitu. Ayo segera lakukan, ada setengah kaisar di kota ini, mari kita tangani dia bersama. Setelah membunuh setengah kaisar ini,
kita akan langsung pergi ke markas paviliun Kaisar Pedang dan menyelesaikan perhitungan dengan mereka. Kata Ye Yunfei. 5 senior, kalian berlima berusaha menyembunyikan identitas kalian selama aksi. Saya tidak ingin melibatkan kalian karena urusan saya. Saya memiliki banyak musuh, jika saya memberitahu mereka hubungan antara Anda dan klan Tianjin saya, itu pasti akan melibatkan Anda di masa depan. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu berkata lagi. Tetapi bahkan jika orang luar mengetahui hubungan antara klan Tianjin kami dan Anda, Tuan Ye, klan Tianjin kami tidak akan takut. Terus terang, dengan kekuatan keseluruhan klan Tianjin kami saat ini, bahkan jika itu bukan peringkat pertama di dunia 3000, itu pasti milik kekuatan peringkat atas. Tidak banyak kekuatan yang dapat membuat klan Tianjin kami takut individu. Tetua kelima berkata dengan percaya diri. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Anda tahu, klan Tianjin memiliki 5,5 kaisar, dan semuanya milik setengah kaisar kuno. Ini saja sudah cukup untuk menjadi kekuatan besar di dunia 3000. 5 tetua, Anda pertama-tama masukkan senjata ajaib ruang angkasa saya, dan Anda tidak akan keluar sampai Anda perlu melakukannya. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Oke. Petik 2. 5 tetua suku Tianjin memimpin pasukan mereka ke Menara Hantu. Ye Yunfei dan Taois Xuanlong membubung ke langit dan berjalan menuju kota pedang-pedang tidak jauh dari sana. Tuan, aku akan melawan musuh bersamamu. Hu Miao muncul di samping Ye Yunfei. Oke. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Segera, Ye Yunfei memasuki kembali kota. Nah, Jalang, jadi kamu di sini. Baiklah, aku sudah lama mencarimu, dan kamu masih terikat dengan patuh. Petik 2. Sama seperti Ye Yunfei membawa Taois Xuanlong dan Hu Miao keluar di Sword City, seorang lelaki tua berbaju biru kebetulan melihat Ye Yunfei dan Hu Miao. Selama hari ini, di bawah perintah Ren Zhenyu, lelaki tua berbaju hijau memimpin pasukan dari paviliun Kaisar Pedang untuk berulang kali melacak keberadaan Ye Yunfei dan Hu Miao di dalam dan di luar kota, tanpa diduga mereka akhirnya menemukan mereka sekarang. Ceritakan kabar baik kepada Tuan Muda segera, dan katakan bahwa saya telah menemukan sepasang anjing. Pria tua berbaju hijau itu berkata kepada seorang pria di sampingnya. Oke, saya akan segera mengirim pesan ke Tuan Muda. Pria itu mengeluarkan slip batu giok dan mulai mengirim pesan. Ayo, turunkan sepasang anjing ini. Pria tua berbaju hijau itu melambaikan tangannya, dan segera sekelompok orang dari paviliun Kaisar Pedang mengepung Ye Yunfei. Boom! Taois Xuanlong maju selangkah, melepaskan paksaan energi yang mengepul, mengguncang semua orang di paviliun Kaisar Pedang dan melemparkan mereka terbang. Kamu, pria tua berbaju biru itu juga kaget dan mundur lebih dari 10 langkah, mau tidak mau dia menjadi pucat karena kaget. Dia berada di tahap awal alam surgawi, dan Taois Xuanlong berada di tahap akhir alam surgawi, 2 tingkat di belakang, dan energi Taois Xuanlong cukup untuk menghancurkannya. Apa yang kamu, pergi ke neraka? Taois Xuanlong menyapu debu di tangannya, menjatuhkan lelaki tua berbaju hijau itu ke udara, dan kemudian membunuh semua orang di paviliun Kaisar Pedang di sekitarnya. Dibunuh. Mereka berani membunuh orang-orang di paviliun Kaisar Pedang di kota Pedang. Banyak orang di sekitar menyaksikan pemandangan ini, mereka semua terkejut, dan mereka semua berteriak. Memanggil, Ye Yunfei datang ke puncak rumah Tuan Kota, dan menunjukkan kekuatan supernatural fisiknya. Satu kaki terus membesar, seperti gunung emas, merendahkan, dan menginjak rumah Tuan Kota. Gemuruh. Kekuatan fisik lebih dari 3000 naga dilepaskan, mengguncang seluruh dunia dengan keras. Dengan keras, kediaman Tuan Kota yang tinggi dan megah dihancurkan oleh kaki Ye Yunfei, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh seketika, meninggalkan jejak kaki yang besar di tengah kediaman Tuan Kota. Seluruh kediaman penguasa kota menjadi reruntuhan. Siapa itu? Serangkaian sosok ganas terus muncul, dan sejumlah besar pasukan paviliun Kaisar Pedang bergegas keluar dari setiap sudut kota, meraung dan mengepung Ye Yunfei. Ledakan, cahaya pedang yang membawa energi menakutkan melonjak ke langit, dan cahaya pedang yang perkasa memotong dunia menjadi celah ruang gelap yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, cahaya pedang berhenti di udara, menampakkan seorang lelaki tua. Master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang. Kemudian, sejumlah besar ahli dari pedang Kaisar Paviliun muncul satu demi satu, mengelilingi Ye Yunfei. Jalang, itu kamu. Nah, kamu benar-benar berani muncul di kota Zanjian. Di mana anak itu?
Kemana dia melarikan diri? Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan seorang pemuda menunjuk ke arah Hu Miao dan berteriak. Itu adalah Ren Zhenyu. Karena Ye Yunfei telah memulihkan penampilan aslinya saat ini, Ren Zhenyu tidak mengenalinya untuk sementara waktu, tetapi Hu Miao selalu menjadi wajah aslinya, jadi dia langsung mengenalinya. Memanggil, Ye Yunfei melepaskan bunga pemakan jiwa satu pikiran, dan kuncup bunga putih segera muncul di lautan jiwa Ren Zhenyu. Ah, apa-apaan ini? Keluar dari sini. Ren Zhenyu segera berteriak dengan kepala di lengannya. Dengan energi jiwa Ye Yunfei saat ini, bunga pemakan jiwa satu pemikiran begitu kuat sehingga Ren Zhenyu tidak tahan sama sekali. Yuer, ada apa? Ada apa denganmu? Melihat ini, Qian, direktur kota-kota Zanjian, bergegas membantu Ren Zhenyu, dan bertanya dengan cemas. Kamu Yunfei? Kamu akhirnya muncul. Setengah kaisar menatap Ye Yunfei dan berkata perlahan. Kamu Yunfei, anak ini adalah Ye Yunfei. Setelah mendengar kata-kata dari Master Setengah Kaisar itu, semua orang sangat terkejut. Ye Yunfei, ternyata kamu memasuki Sword Fighting City dengan penyamaran sebelumnya, dan kamu adalah anak yang sebelumnya. Ren Zhenyu merasakan sakit kepala saat ini, dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi, dan menunjuk ke Ye Yunfei dan berteriak. Apakah kamu mengerti sekarang? Kamu idiot. Hu Miao membuat wajah di Ren Zhenyu. Dengan pikiran, Ye Yunfei secara bersamaan melemparkan pedang jiwa surgawi dan teknik rahasia garis jiwa boneka, menyerang ke lautan jiwa Ren Zhenyu. Ren Zhenyu tidak tahan lagi, jatuh ke tanah, berjuang mati-matian dan berteriak, kamu Yunfei, kamu benar-benar arogan, kamu berani melakukan pembunuhan dan menyakiti orang di depanku, keluar dari sini. Ekspresi Master Setengah Kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Lalu tiba-tiba mengulurkan tangan-tangan besar, ke arah Ye Yunfei menangkapnya. Bersambung.